bahwa kenaikan BBM itu akan hacker yang sempat membuat ramai media sebagai sosial negara di Asia pertama yang melegalisir pernikahan sesama jenis. Maka, aku bilang karena aku juga nggak pernah diajarin jadi gay kok. Jadi banyak banget yang salah kaprah kalau aku boleh bilang seperti itu. Teman-teman selalu bilang ini pasti orang tuanya salah didik. Tidak bisa dipungkiri, berbagai perubahan tentu sedang terjadi saat ini. Dan sudah tentu, tugas pemuda lah untuk mengatur arah perubahan tersebut. Agar perubahan yang terjadi mengarah ke arah perubahan yang lebih baik, bukan ke arah perubahan yang lebih buruk. Oleh karena itulah muda-mudi bangsa yaitu mahasiswa disebut sebagai agent of change. Seorang penggerak pembawa perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Akan tetapi banyak perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini mengarah kepada hal-hal yang tidak semestinya. Pakaian yang terbuka, pacaran yang diunggah di sosial media, alkohol yang lazim ketika berkumpul bercandaria, hingga pernikahan sesama jenis yang diagungkan sebagai kebebasan cinta. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah tahu dengan jelas dan pasti bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak mau berakhir seperti kaum Nabi Lut, kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka hanya mau menikah dengan sesama jenis. Kendati telah diberikan peringatan, mereka tak mau bertaubat. Hingga akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka. Disitulah peran mahasiswa muslim dibutuhkan. Bukan hanya sekedar mahasiswa, tetapi mahasiswa yang memiliki iman dan takwa, yang berani menegakkan ajaran agama Islam yang seharusnya menjadi landasan dan pedoman kehidupan kita di tengah derasnya arus perubahan yang zalim ini, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Akan tetapi, banyak dari kita yang lalai dan lebih sering berdalih saya ikut arus aja, sehingga hanya mengikuti arus perubahan yang tidak seharusnya diarungi. Banyak dari kita yang lebih memilih mengikuti tren agar tidak tertinggal, tetapi tidak paham negasi terhadap agama yang timbul dari tren-tren tersebut. Banyak dari kita yang diam dan membalikan badan ketika negeri ini butuh pertolongan. Ketika yang lain turun ke jalan, kita hanya diam dan menyaksikan. Hingga akhirnya, kehidupan kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka marilah kita merefleksi diri kita. Bukan menyalahkan dan menghakimi satu sama lain, tetapi sama-sama mengoreksi diri kita untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak lagi berdebat salafi melawan aswaja, tetapi melihat problematika yang tepat di depan mata. Kemudian dengan kemampuan dan keterampilan kita ciptakan inovasi terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ubah sistem kita, samakan dengan esensi ajaran agama Islam. Islam bukanlah agama yang hanya mengejarkan tentang ritual ibadah, tetapi juga berbagai aspek kehidupan. Sehingga Islam seharusnya bisa menjadi solusi terhadap berbagai problematika sosial yang kita miliki saat ini. Karena Islam mengajarkan kita tabiat yang sesungguhnya, yang mengarah kepada rahmatnya. Ajaran Islam inilah yang seharusnya menjadi dasar idealisme mahasiswa muslim, di mana perubahan harus kita arahkan sesuai landasan idealisme tersebut. Di mana mahasiswa muslim tidak lagi bungkam dan berdiam diri, tidak lagi enggan mengkritik dan berinovasi. Mahasiswa muslim harus berani melawan arus, karena itulah jati diri pemuda. Enggan mengikuti hal yang salah dan selalu menuntut perbaikan. Anda bukanlah ikan. Bahkan ikan pun tidak berenang mengikuti arus tetapi melawannya. Janganlah habiskan waktu kalian hanya dengan mengikuti. Karena kita adalah anak-anak muda pilihan yang diberi kesempatan untuk merenguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Maka bacalah sebanyak-banyaknya buku dan jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh saja, apalagi di sekretariat organ mahasiswa. Kenalilah sebaik-baiknya teman-temanmu dan hayati masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tidak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu.
Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan dan jangan hobi cari aman dengan bersikap netral-netralan. Lawanlah kejumutan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan teratuk, karena dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda, maka pemuda pula lah yang mestinya memperbaruinya.